Beliau bermukim di Paris, ya, nikah dengan orang Prancis juga di sana. Terus membuat pakaiannya untuk dijual di sana, kebanyakan pesannya di saya. Wih, hebat. Cakep dong, sing penting wani. Kita. Iya. Habis dari kondangan kan? Oh iya. Nah, gitu ya. Makanya semarak saya gitu. Kadek ya. Ya. Ini sesuai Temanya toh? bintang tamu kita. Iya. Narasumber yang keren. Mantap sekali. Dia ada seorang desainer top, Pak. Ya. Desainnya, produknya sudah pakai sampai Prancis. Wih. Bahkan dipakai anak menteri di sana, Pak. Wih, Prancis. Iya. Anak menteri di Prancis. Iya. Wow. Terus kalau di Indonesia, jangan tanya Pak, artis-artis top, ya, nanti banyak sendiri siapa. Iya. Terus kalangan pejabat pemerintahan itu sudah banyak pakai jasa beliau, ya. Karena memang beliau ini sudah lama ya berkecimpung di dunia. Jadi 98. ya 98 ya. Jadi Oh senior banget. Ya, tapi tentunya di balik sukses beliau ini pasti ada lika-liku. Iya, lika-liku laki-laki ya. Dan tentunya semoga inspirasinya nanti bisa Ya. semangat. Apa sebenarnya di balik sukses Pak Sudarna. Ya, kita panggil langsung aja. Langsung aja ya. Ya. Kita panggil Bapak Sudarna. Silakan Pak. Mari Pak, Apa kabar Pak? Terima kasih banyak. Wah, ini tampilannya juga kisahnya keren ya. Terima kasih. Oke, Pak Sudarna, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Sobat Kendel, terima kasih banyak saya sudah diundang di acara podcast ini. Ya. Selalu sukses selalu. Gak sembarangan. Tuh desainer top. Iya. Ya. Terima kasih. Sebenarnya nggak setop itu sih. Masih biasa saja. Masih harus belajar. Nah, orangnya harus berjuang. Ya. Harus berjuang itu. Oke, Pak Sudarna. Pak Sudarna, awalnya gimana nih kok bisa dulu tertarik terjun di desain ya, dunia desainer ini Pak? Selesai kuliah waktu itu ya, saya itu mau ngapain gitu. Akhirnya Ini tahun berapa deh Pak dulu? itu 96. 96 ya. Ya, Oke. 96 saya selesai kuliah mau ngapain? Akhirnya mendirikan salon setelah 2 tahun nganggur. Ya. Setelah 2 tahun nganggur di tahun 98 saya mendirikan salon. Ya, dari salon itu kan ada kebutuhan. Ya. Iya. Ada kebutuhan tentang pakaian. Awalnya saya membuat pakaian pesta dan pakaian pengantin. Salonnya ini apa Pak? Di make up itu atau? Ya, saya melayani semua. Oh, semua ya. Dari potong rambut, dari coloring, termasuk keriting apa segala macam. Saya melayani termasuk make up. Iya. Sanggul pokoknya semua saya layani. Waktu itu walaupun kemampuan saya sebenarnya belum seberapa, tapi saya hanya modal nekat aja waktu itu. Sing penting wani ya Pak. Sebentar Pak. Kendel. Sebentar Pak. Kuliahnya jurusan apa ya? Saya kuliah beda Apa dulu? beda jalur dengan yang saya tekuni sekarang. Kok ngedeke salon itu loh, apa kuliahnya? Kuliahnya saya arsitek. Berarti ngarsiteki wajah. Iya. Iya, luar biasa ya. Oke, terus habis itu salon habis dulu ya. itu dari salon akhirnya saya kan lihat banyak Peluang ya? banyak peluang, terus saya lihat peluang kok saya bisa menyalurkan hobi. Saya senang desain kan waktu itu, senang desain. Akhirnya saya mulai membuat pakaian, menawarkan juga. Apalagi kebutuhan akan salon kan salah satunya akan pakaian pesta dan pakaian pengantin. Nah dari situ
saya desain, saya jahitkan ke orang, tapi kadang nggak sesuai desain keinginan saya. Akhirnya saya belajar. Belajar hanya kursus biasa aja. Desain itu ya? Ya, bukan desain waktu itu. Hanya saya kursus pola. Kursus pola. Pola pakai. Tapi sempat belajar jahit nggak? Iya, saya bisa jahit. Oh, Bapak bisa jahit ya? Jadi bukan hanya mengandalkan karyawan, tapi jahit sendiri bisa? Jahit sendiri saya bisa, membuat pola, bukan hanya bisa, malah saya mengajarkan juga, karena saya juga ngajar. Sekarang, waktu sekarang. itu kan Belum kan? Sebentar. Setelah berapa lama Bapak dari salon terus kemudian mulai melirik atau mulai belajar menjahit dan pola waktu itu? Sekitar 6 tahun. Cukup lama juga ya. Jadi saya berkecimpung di make up itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Lama-lama kan kok ini ya, menurutku kurang berkembang kalau hanya make up ya, mengandalkan orang lain yang mengerjakan pakaian. Akhirnya saya kerjakan sendiri juga. Awal-awal memang pasti hasilnya nggak karuan karena masih dikerjakan sendiri. Setelah itu kan dengan berjalannya waktu mulai bagus. Mulai bagus ya. Bisa karena biasa gitu. Ya, betul. Katanya di awal sering juara lomba. Iya, juara lomba waktu itu kan lomba desain. Kalau desain kan nggak harus. Belum jadi ya. Jadi yang juara itu belum jadi ya, masih desain ya. Desain tapi jadi juga. Tapi yang menjahitkan kan orang lain. Oke. Tingkat apa saja waktu itu yang sudah menjuarai? Waktu itu hanya awal-awal sih. Saya langsung di tingkat provinsi. Itu di awal? Ya, di awal tingkat provinsi. Ya memang potensi besar Pak Ganda. Di awal itu langsung juara tingkat provinsi loh Pak Ganda. Waktu itu keren loh. Iya. Saya kan boleh dulu itu ikut 2 kategori. 2 kategori pun bisa double begitu. Waktu itu ikut kategori apa dan kategori pakaian wanita dan pakaian pria. Pakaian wanita pun saya ikut 2, pria pun ikut 2 yang di awal itu. Yang 3 menang. Yang 3 menang. Jadi waktu itu saya memborong piala. Wah, 3 mata lomba menang ya, 2 kategori ya Pak ya? 2 kategori, yang 3 menang. Oke, lanjut. Terus mulai dimonetize, gimana ceritanya Pak? Mulai diperduitkan? Karena kebutuhan sih sebenarnya. Karena waktu itu di make up, di salon, mulai butuh akan pakaian, entah pakaian pengantin, pakaian pesta, ataupun orang-orang. Waktu itu kan masih banyak ada lomba putri-putrian. Dari situ saya memberikan paket. Jadi mulai penasaran berarti Pak ya? Ya, termasuk pakaian, terus latihan jalan juga, modeling. Gitu. Bapak ajarkan juga ya? Iya, saya ajarkan juga modeling. Begitu, termasuk gimmick-nya begitu. Apa Pak nama brandnya? Namanya apa? Dulu awal itu Arisdon. Arisdon? Iya. Arisdon. Iya, Arisdon. Itu sebenarnya nama salon, tapi kan dulu kerjasama awalnya, kerjasama 2 gitu orang. Ya. 2 orang. Aris karo Don ya. Iya. betul Aris dan Don. Iya benar toh, Aris Don. Akhirnya sekarang saya sendiri sih. Pakai brandnya ada 2 sih, brand atas nama saya sendiri, Sudarna Suwarsa, itu untuk brand-brand custom. Dan ya kalau Zuzu by Sudarna Suwarsa itu untuk pakaian ready to wear. Zuzu by Sudarna Suwarsa. Zuzu tulisnya gimana? ZOE. Bukan ZOO bukan Pak. ZOO kebun binatang. Betul. Ya seperti sekarang yang saya pakai ini dari Zuzu by Sudarna Suwarsa. Ini Zuzu ya. Jaketnya. Apa lo bedanya Pak Sudarna Suwarsa dengan Zuzu by Sudarna Suwarsa? Apa bedanya? Bedanya target marketnya atau target marketnya untuk yang Sudarna Suwarsa secara otomatis untuk kelas menengah gitu. Oke. Ya. Tapi kalau yang Zuzu Sudarna Suwarsa itu memang karena custom ya. Iya, karena custom. Berarti high class ya. Ya agak sedikit lah.
jelas. Pak, cari bocoran Pak Ganda. Ya. Harganya berapa kira-kira itu produk-produk Bapak yang kelas menengah? Kelas menengah yang custom. Yang custom itu yang bukan yang custom yang ready to wear. Ready to wear itu yang susu ya? Pakai ya susu. Kalau susu itu mulai dari 350 sampai sekitar 3 jutaan. Apa saja itu anunya? Produknya, variasinya, variannya itu? Iya, ada kemeja, ada jaket. Kemeja tuh kemeja kantor ya? Macam-macam sih sebenarnya. Ada yang lebih casual, ada yang lebih bisa untuk kantor juga. Ya. Itu berupa jaket, berupa batik atau macam-macam. Ada batik, polos juga ada. Ada yang polos juga. Wih. Ada yang tenun juga gitu. Suwe-suwe ya. Ya. Jadi ada dress, ada outer juga macam-macam. Oke, itu yang zue-zue. Ya. Kalau yang saudara swasta? Kalau saudara swasta kebetulan kebanyakan pakaian custom itu untuk pakaian pesta dan pakaian pengantin. Pesta dan pengantin. Ya, tapi ada juga mereka-mereka yang memang memerlukan pakaian yang lebih casual, mungkin pakaian kerja atau pakaian bisa juga ya. Bisa juga. Kita layani juga. Okay. Yang paling banyak apa, Pak? Yang paling banyak permintaan dari yang saudara swasta? Yang paling banyak untuk sekarang kalau yang saudara swasta kebanyakan pakaian pesta dan pakaian pengantin. Pesta dan pengantin. Ya, baik berupa dress ataupun kebaya. Kalau yang tadi kata Pak Ganda sampai dipakai anaknya menteri orang Perancis, gimana ceritanya itu? Jadi gini, saya tuh kerjasama dengan teman. Beliaunya kan punya butik di Paris. Gitu. Kebetulan juga seorang teman Indonesia ya? Iya, Indonesia, fashion designer. Ya. Beliau bermukim di Paris, ya. Nikah dengan orang Prancis juga di sana. Terus membuat pakaiannya untuk dijual di sana, kebanyakan pesannya di saya. Wih, hebat. Terus kebanyakan pesannya itu saudara swasta apa susu? Sudarna ya pasti. Kalau yang secara otomatis di Prancis itu brandnya pakai brandnya. Oh, brandnya dia. Oke. Hanya saya yang membuat. Iya. Brandnya pakai brand dia. Mungkin malah brand Prancis ya. Iya. Bukan brand Indonesia ya. Iya, brand Prancis memang karena makanya apa ya? Hati-hati kalau beli di luar negeri itu. Jangan-jangan buatan beliau ya. Banyak sebenarnya top dari Indonesia Pak. Iya. Enggak apa-apa juga. Yang penting kan brand Prancis, belinya di Prancis. Maksud saya kan begini. Banggalah dengan produk Indonesia. Oh iya, ya. Tentu ini saja. Contohnya ini Pak Sudarna ini keren ini ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Terus tadi di teman tadi terus dipakai sampai sebagai anak menteri tadi Pak. Iya. Kebetulan ada baju saya yang saya bawakan itu brand saya sendiri sih. Brand saya sendiri, bukan brandnya. Bukan brand dia ya. Terus beliaunya bilang, sini kita coba bawa ke Paris, mungkin laku, ada beberapa. Ternyata habis. Dan salah satunya yang ini dipakai dibeli sama anaknya menteri. Katalah di sana. Mantap. Ya cuma kalau untuk ukuran Eropa dan lain sebagainya kan harus beda dengan ukuran Indonesia. Wow, Pak, masih saudara swasta, siapa saja yang sudah pakai Pak? Customnya siapa saja sudah pakai? Customnya ya dari orang biasa sampai ke pejabat. Ya, pejabat siapa? Boleh disebut nggak Pak? Kadang-kadang mereka nggak mau disebut. Pejabat Jawa Tengah apa pejabat Jakarta? Ada pusat, ada juga, terus ada juga yang Pak Menteri juga ada. Oh, Menteri juga ada. Cuma pesanan terus diserahkan. Saya yang buat. Menteri zaman sekarang ya? Ya, sekarang. Menteri zaman sekarang masih ada yang pakai. Harusnya Pak Sandi pakai itu harusnya ya. Kan beliau yang support. Memang Pak Sandi yang pakai. Pak Sandi. Tapi bukan brand saya sih sebenarnya. Tapi saya yang buat. Tapi jenengan yang bikin. Iya. Desainnya dari beliau. Iya. Desainnya dari saya juga sih. Iya. Tapi yang menyerahkan orang lain. Iya, ternyata beliau sering dipesan-pesan oleh brand-brand yang
bukan milik beliau. Jadi kalau Pak Ganda mau pesen dikasih cap dewe ora apa-apa. Popo ya. Sekarang kan gitu bisnisnya Pak. Iya, oke. Pak, kalau yang Zuzu Pak, Zuzu Ya. bisa dibeli di mana nih Kalau Zuzu kebetulan bisa dibeli di GIK, GIK. di industri kreatif di Kota yang Lama. Kota Lama itu yang sebelah Telkom deh. Iya. Di Kota Lama yang belakangnya Gereja Belenduk. Oh, belakang gereja Terus yang belakangnya, bukan Iya. yang depannya Telkom, belakangnya ya. Belakangnya Gereja Belenduk, terus di workshop juga ada. Workshop di mana, Pak? Saya di Perumahan Kampung Semawis di Perumahan Kampung Semawis. K27. Iya. Di Malang juga ada. Wih, Malang Jawa Timur. Ya. Weh. Malang di Sarinah Mall, di Sarinah. Si Sarinah ya. Iya. Di Sarinah, terus di Jogja di Galeria. Galeria Jogja, Sarinah Malang, Kampung dan Semawis ya? Kampung Semawis. Itu kalau mau ke displaynya ya. Iya. Terus kalau online-nya Pak? Kalau online saya kebetulan memang harus butuh admin yang mengurusin ya. Kebetulan kemarin itu saya di Shopee itu nggak ngangkat karena memang mungkin harganya terlalu tinggi. Oke. Jadi belum ya? Ya. Belum terlalu diurus ya yang online ya. Paling Instagram ya Pak ya? Ya saya di Instagram, di WA. Oh, Instagram pakai juga ya? Ya pakai. Justru lebih banyak di Instagram. Instagram ya? Banyak kok desain-desain tadi saya lihat. Iya. Ya, Baik yang Zuzu maupun sama yang Sudarna Swarsa ya. Dua-duanya diposting di Instagram kita juga tulis ya. Ya nanti Instagramnya nanti silakan dicek di deskripsi. Siap. Perjalanannya gimana ini? Ada pernah nggak sih jatuh bangun orang keren kayak gini nih? Tahu rekoso orang aja. Iya gitu ya. Ben inspirasi toh. Iya. Terus enak langsung. Kalau jatuh bangun itu pastilah ya. Ya. Jatuh bangun itu pasti, apalagi kemarin pas pandemi. Pandemi itu paling sampai, terasa Pak ya? Oh, paling terasa. Saya benar-benar mungkin terjun bebas itu. Wih. Sampai saya membuat. Seperti apa? Terjun bebasnya seperti apa? Sampai seperti apa? Karena nggak ada pesanan pakaian. Yang biasanya ada pakaian pengantin, ada pakaian pesta, dan I see. Bener, pesta kan ada kafe. Nikah juga nggak ada Pak. Iya, gerbong polisi. Iya. Sampai berapa lama itu Pak persisnya? 2 tahunan. Ya. 2 tahunan ya? Iya. Berarti benar-benar nggak ada kegiatan Pak 2 tahun ini. Walaupun ada, ya, saya inilah yang kecil-kecil lah ya. Nggak seberapa, terus saya akali dengan membuat masker dan membuat pakaian rumahan. Oke. Baju-baju rumahan yang saya jual. Rumahan berarti Zuzu dong? Iya, Zuzu. Jadi bukan yang custom, baju-baju rumahan. Alhamdulillah waktu itu lumayan. Ya bisa. Masker Pak ya waktu itu? Ya, masker. Sampai bikin berapa ribu atau ratus ribu? Kalau ratus ribu enggak, tapi ribu ya. Kalau puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Kalau puluhan ribu. Lumayan lah, ngalirkan cash flow sidik lah ya. Iya. Terus pakaian-pakaian rumahan waktu itu saya jual murah-murah. Pakaian rumahan itu apa misalnya? Kayak baby doll gitu. Hampir kayak daster, kayak baby doll. Pakaian rumahan tapi yang masih pantas untuk kayak shoe gitu ya. Gitu ya. Iya. Masih layak untuk dilihat, jadi nggak di depan kamera gitu masih pantas ya. Pantas lah ya. Itu. Ya saya jual antara harga 150 sampai 250. Iya. Pak, maaf Pak, Bapak karyawannya bagaimana di Covid itu? Kebetulan kemarin untuk karyawan tetap saya nggak merumahkan, tapi memang waktu itu nggak dirumahkan, tapi secara otomatis tabungan saya habis. Tapi kan gajinya berkurang juga. Ya, waktu itu memang gajinya berkurang, tapi nggak begitu banyak. Iya. Saya kan juga harus memikirkan mereka, biar mereka kan juga punya keluarga dan sebagainya gitu. Ya, saya berpikir nanti kan pasti akan ada gantinya gitu loh. Iya. Saya juga berterima kasih kepada karyawan saya yang selama ini selalu mendampingi dan sebagainya. Mereka setia, begitu mereka berjuang bersama-sama, nggak mungkin saya merumahkan mereka. Jadi waktu itu nggak ada yang saya rumahkan. Luar biasa.
Walaupun tabungan saya habis. Iya, pasti segera dapat ganti lah ya. Tapi sekarang ini kan sudah mulai ya. Atau bahkan sudah kembali normal seperti sebelum COVID. Ya, ini sudah mulai normal. Normal ya. Wah, mantap. Ya, karena di beberapa bulan terakhir ini dari bulan Agustus itu saya alhamdulillah lumayan rame. Iya. Jadi pakaian pengantin, pakaian pesta itu lumayan rame. Mulai rame ya. Ya. Ini Natalan tahun baru ini ada peningkatan. Tahun baru kebetulan karena saya nggak fokus di pakaian-pakaian di Natal dan tahun baru nggak begitu banyak sih. Tapi untuk pesanan tahun depan sudah pada masuk. Iya. Tapi untuk jualan pakaian ready to wear untuk Natal tahun baru lumayan. Iya. Jadi cash flow-nya tuh lumayan bertambah daripada yang tahun kemarin. Iya. Karena dalam menjalani bisnis ini apa sih Pak yang menurut Bapak luar biasa? Ya, dalam memperjuangkan bisnis ini. Begini, kadang-kadang yang jadi kompetitor itu kadang-kadang kan orang-orang yang jualan dengan harga sangat murah. Oke. Gitu ya. Dari situ kita biar tetap bertahan bagaimana? Ya kita harus jaga kualitas salah satunya. Jaga kualitas, pelayanan harus prima. Terus pasti originalitas itu harus selalu ada gitu. Karena kalau enggak pasti kita tergerus oleh kompetitor dengan apalagi harga mereka sangat-sangat murah. Bersaing sangat bersaing. Kalau saya kan bukan mass product ya. Mungkin bagi kebanyakan yang jualan online entah di TikTok, entah di marketplace dan lain sebagainya, mereka mass product secara kualitas pasti lebih di bawah kita yang memang artisan gitu. Jadi itu tantangannya kita bagaimana harus tetap survive dengan banyaknya pesaing dan harganya murah. Belum lagi kalau yang dari Cina ya Pak ya. Oh, itu gila-gilaan. Bagaimana Bapak mengatasi hal itu Pak? Kalau saya sampai sekarang sih nggak merasa takut sih, karena gitu ya? Ada sebagian orang mereka punya kepuasan tersendiri, apalagi jangan sampai baju saya kembar dengan orang lain. Gitu, ya. Jadi kita tetap dibutuhkan. Iya. Itu pastilah yang Sudarna, Swarsa. Tapi yang Zu. Yang Zuzu itu pun saya berusaha beda. Jadi karya seorang desainer itu kan pasti punya ciri khas. Dia punya DNA brand gitu, DNA. Iya, jadi pelanggan begitu penting ya Pak, bagi Bapak ya. Karena kan wis kadung seneng ya ora bakal ngalih. Ya, dari pengalaman itu ada beberapa kan pakaian saya memang punya ciri khas, salah satunya one line art. Jadi one line art. Ya, ada semacam kayak lukisan tapi dalam satu garis aja begitu. Bentuknya macam-macam, entah itu flora, fauna begitu. Ada penggemarnya kebanyakan memang dari Jakarta, lumayan. Kalau pasti selalu tanya ada produk baru nggak? Jadi apa sebenarnya ciri yang membedakan desain Bapak dengan desain pada umumnya? Ciri khasnya itu kita detailnya salah satunya. Detail dan cutting. Kalau detail itu mungkin susah ditiru. Susah ditiru dengan produk kompetitor. Jadi dari susah ditiru itu memang kita berusaha seperti itu, biar susah ditiru, akhirnya orang bangga memakai. I see. Jangan sampai produk kita gampang ditiru. Iya. Maka jumlahnya pun setiap bikin itu pun sangat terbatas, sangat terbatas. Edition. Jadi salah satunya saya juga memanfaatkan kain perca, dibuat detail. Dibuat detail di beberapa produk, mungkin kalau di Instagram sih ada juga gitu. Detailnya mungkin kayak wajah manusia
atau berupa bentuk flora fauna, tapi dari kain perca. Kain perca jadi detail. Nah itu yang juga susah ditiru. Iya. Walaupun mungkin orang otak-atik kalau sistemnya di print atau sablon masih bisa, tapi kalau itu handmade itu dari kain perca. Mungkin kalau sebagian ada orang memanfaatkan kain perca itu untuk membuat craft ya. Salah satunya mungkin buat sarung bantal, buat tempat tisu dan lain sebagainya. Kalau saya bukan di situ, tapi untuk pakaian. Iya. Pak, biasanya branding atau desainer yang kuat seperti Bapak begini itu ada value yang atau mission ya yang selalu mewarnai karyanya. Apa kira-kira Pak? Ya itu istilahnya value saya itu ya pasti salah satunya harus kualitas yang saya unggulkan ya, yang terus ciri khas desainer itu kan punya ciri khas tersendiri itu yang harus dikedepankan gitu. Terus salah satunya ya tetap saya mengikuti perkembangan mode selalu itu perkembangan mode yang nggak bisa karena kalau kita nggak ikut perkembangan mode kita akan ketinggalan, tapi ciri khas itu harus ada. Oke. Itu yang harus. Bapak masih mewarnai dengan nuansa tradisional nggak? Oh iya. Saya memakai pakaian wastra-wastra ya, salah satunya batik, tenun juga, itu saya pakai juga. Luar biasa. Tapi kalau batik, saya lebih suka motif-motif kontemporer. Ya. Yang tidak terlalu berat. Kekinian lah ya. Kekinian. Anak-anak milenial suka Pak. Iya. Ya, terus bawahnya pakai jean gitu kan Pak. Iya. Kan seperti saya gini toh. Bawahnya jean gitu. Batik itu cocok dengan modern ya. Iya. Pak, pengalaman yang paling wow apa? Selama Bapak menggeluti ini paling mengasihkan. Paling mengasihkan itu sebenarnya ketika kita dapat apresiasi dari konsumen, ketika mereka puas memakai karya kita, itu yang paling testimoni dia Pak. Ya, itu yang membuat saya itu yang tadinya lelah, tadinya jadi semangat lagi ya. Semangat lagi gitu. Itu. Tapi kalau istilahnya kritikan apapun itu saya selalu menerima dengan terbuka karena dari kritikan itu berarti saya harus belajar lebih keras lagi. Yes. Kalau istilahnya selalu merasa puas itu kan nanti kita mandek di situ nanti malah stagnan, nggak akan maju menurut saya. Oke, mimpi ke depan apa nih Pak? Mimpi ke depan. Mimpi besarnya. Kalau mimpi ke depan sebenarnya terlalu banyak ya. Saya ingin yang paling utama, yang paling diimpikan Bapak. Yang paling utama itu ingin punya sekolah mode. Sekolah mode. Ya. Itu lengkap ya sekolah mode itu ya. Isinya apa itu Pak? Sekolah mode sebenarnya lengkap sih. Kalau sekolah mode itu kan bukan hanya belajar desain, tapi nanti akan ada merchandising, akan ada macam-macam, termasuk salah satunya branding, termasuk manajemennya itu seperti apa. Termasuk di dalamnya ada modelnya nggak? Oh iya. Sekolah untuk jadi model. Ada nggak di situ? Sebenarnya ada, enggak. Yang Bapak mimpikan ada itunya nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Oh enggak. Saya sudah mengalami sih sebenarnya. Oh gitu ya. Sudah mengalami dulu punya agensi kecil-kecilan. Tapi agak ribet jadi. Iya. Tapi yang Bapak impikan nggak termasuk itu ya berarti ya. Mode aja. Mode ya. Fashion pokoknya. Fashion. Walaupun sebenarnya ada hubungannya juga sih. Ya, tapi itu kan dunia yang berbeda ya. Berbeda. Latih talent itu kan talentnya, kalau Bapak itu kan pakaiannya. Iya. Mantap Pak Kanda, luar biasa ya. Keren. Orang-orang kita, orang-orang Semarang ya khususnya itu keren. Dasar.
di papan atas nasional itu ya banyak. Salah satunya termasuk beliau ya. Terima kasih banyak. Saya tapi nggak stop itu. Pak, ini terakhir Mbak dari saya Pak. Kalau tahun depan apa Pak trennya Pak? Tahun 2023 ini? Kita itu ada tren namanya supaya Sobat Kendel tren koeksis istilahnya. Jadi koeksis. Ya, koeksis itu temanya. Jadi temanya tuh koeksis. Ada 4 tema sih sebenarnya ya. Dari Indonesian Trend Forecasting, kebetulan dari apa? ITF, Indonesian Trend Forecasting. Oh, Indonesian Trend Forecasting. Nah, ITF itu yang kebanyakan penyusunnya itu teman-teman saya juga, Indonesian Fishing Chamber begitu. Ya. Mereka salah satu penyusunnya. Jadi kita dituntun pasti ketika ikut di dalam satu organisasi. Pasti banyak karena beliau kan dapat influence dari internasional juga kan pasti. Apa itu Pak? Apa tadi trennya tahun depan apa tadi? Koeksis. Apa temanya koeksis? Apa itu? Jadi koeksis itu sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin itu The New Beginning ya. New Beginning itu ada 4 tema ya. Ada essentiality, spirituality, exploration. Jadi setiap tema itu berbeda. Dan tahun ini sama masih begitu juga. Ya, loncatannya nggak terlalu jauh gitu. Untuk tahun besok itu loncatannya nggak terlalu jauh, cuma nama trennya, nama temanya itu berbeda. Yang besok koeksis. Koeksis ya. Ya, koeksis. Jadi 2023. Iya lah. 2023 2024. Itu koeksis ya. Koeksis ya. Oke, Pak Juala. Mantap ya. Tak terasa ya. Terus super. Di penghujung acara ini, Pak Sudana, terima kasih ya sudah hadir di Cak Kendel Podcast ya. Sangat menginspirasi tentunya nih untuk teman-teman yang nonton nanti ya, dan para desainer muda ya. Terima kasih banyak. Ya, tapi sebelum kita berpisah, Pak Sudana, silakan berikan dulu tips untuk Sobat Kendel. Tips dari saya itu salah satunya kalau sebagai seorang desainer pasti jangan pernah jangan pernah merasa malu untuk berpenampilan yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk para desainer muda mungkin yang baru mulai merangkak, jangan pernah capek untuk belajar, selalu belajar. Apapun dari siapapun itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Wow, jangan pernah malu untuk punya penampilan yang berbeda. Oke, Pak Jumala, Pak Sudana, terima kasih. Semoga mimpi Pak Sudana tadi punya rumah mode ya segera bisa terlaksana ya. Amin. Oke, demikian Sobat Kendel sesi inspirasi bersama Pak Sudana Suarsa ya. Silakan di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luar sana juga mendapatkan inspirasi dari beliau. Ya, jangan lupa subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Iwahyu dagingnya Kendel. See you Cak Kendel.